Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di Tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwa dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Masyarakat rendah seringkali diabaikan hak-haknya dan dianggap tak berguna. Maka ketika Islam menyebar di Indonesia dengan membawa ajaran bahwa semua manusia adalah sama derajatnya, banyak dari penduduk lokal yang bersyahadat dan memeluk agama Islam. Akulturasi budaya. Sebelum kedatangan Islam di Nusantara, mayoritas pribumi beragama Hindu dan Buddha, dan budaya Indonesia kala itu kental dengan ajaran kedua agama. Saat Islam masuk ke Indonesia, para pedagang yang merupakan tokoh pendakwah melakukan proses akulturasi pada budaya lokal dan ajaran-ajaran Islam. Mereka beranggapan bahwa pendekatan budaya adalah metode yang bisa diterapkan dalam dakwah Islam. Hubungan kebudayaan merupakan lahirnya dari kebiasaan hidup sehari-hari. Dengan begitu, Islam diterima baik oleh masyarakat, seperti pertunjukan wayang yang digunakan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Ajaran Islam ditambah dalam alur cerita perwayangan, yang mana mengganti tokoh kisahnya dengan nama pahlawan Islam. Sebab Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, para pedagang banyak yang menetap dan melakukan transaksi jual beli dengan pribumi, terlebih dengan para bangsawan saat itu. Kegiatan perniagaan mereka juga dibarengi dengan dakwah Islam melalui perilaku dan kebiasaan mereka yang terpuji. Banyak dari bangsawan ingin menikahkan putrinya dengan para pedagang. Sejak saat itulah banyak dari masyarakat lokal yang memeluk agama Islam dan melanjutkan keturunan yang menjadi pendakwa ajaran Islam. Ajaran Islam sederhana dan mudah dimengerti. Tokoh pendakwa Islam di Indonesia memakai cara dengan mengajarkan ilmu yang mudah dipahami, bukan hanya berbasis teori, tetapi menyertainya dengan contoh yang sering dilaksanakan dalam kehidupan. Penyampaian ajaran Islam yang dilakukan pun tidak mengancam atau menakut-nakuti, tetapi dengan metode yang menarik dan perasaan senang. Islam tidak mengenal kasta. Dalam Islam, semua manusia semua di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah amal perbuatan yang dilaksanakan tiap-tiap manusia saja. Saat itu penduduk pribumi mempercayai perbedaan kelas sosial di antara mereka, adanya posisi masyarakat yang tinggi seperti raja dan bangsawan, maupun kaum rendah seperti budak dan petani. Secara umum, masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya. Melalui jalur perdagangan, para pedagang muslim yang singgah kemudian banyak yang menetap di Indonesia, sehingga dari mereka ada yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan pribumi. Pernikahan yang dilakukan pun telah berlangsung secara Islami, yang mana pada saat itu masyarakat pribumi gak banyak yang mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua yaitu melalui jalur pernikahan. Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar muslim dari Gujarat, Arab, Bengkala dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Yang ketiga yaitu melalui jalur pendidikan. Selain perdagangan dan pernikahan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan. Jalur ini dibentuk oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya Indonesia. Para dai penyebar agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa ajaran Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh Islam. Melalui jalur akulturasi budaya, agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya.
yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Para dai memberikan pesan kepada masyarakat bahwa Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya mereka, sehingga mereka memeluk Islam dengan sukarela. Suatu kenyataan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia dilakukan secara damai, berbeda dengan penyebaran Islam di Timur Tengah dan dalam beberapa kasus disertai dengan wilayah militer. Kondisi dan situasi politik kerajaan-kerajaan di Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi, kerajaan Sriwijaya meluaskan kekuasaannya ke daerah Semenanjung, Malaka sampai Kedah. Datangnya orang-orang Muslim ke daerah itu sama sekali dengan memperlihatkan dampak-dampak politik, karena mereka datang memenuhi usaha pelayaran dan perdagangan. Keterlibatan orang-orang Islam dalam bidang politik terlihat pada abad ke-9 Masehi, ketika mereka terlibat dalam pemberontakan petani-petani Cina terhadap kekuasaan Tang pada masa pemerintahan Kaisar Haitsun. Akibat pemberontakan itu, kaum muslimin banyak yang dibunuh, sebagian lainnya lari ke Kedah, wilayah yang masuk kekuasaan Sriwijaya pada waktu itu, memang melindungi orang-orang muslim dan wilayah kekuasaannya. Kemajuan politik dan ekonomi Sriwijaya berlangsung sampai abad ke-12 Masehi. Pada akhir abad ke-12 Masehi, kejadian ini mulai memasuki masa kemundurannya. Kemunduran politik dan ekonomi Sriwijaya dipercepat oleh usaha-usaha kerajaan Singsar yang sedang bangkit di Jawa. Kerajaan Jawa ini melakukan ekspedisi ke Melayu tahun 1275 Masehi dan berhasil mengalahkan kerajaan Melayu di Sumatera. Keadaan itu mendorong daerah-daerah Simelat Malaka yang dikuasai kerajaan Sriwijaya melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan tersebut. Masuknya Islam ke Indonesia. Berdasarkan teori Makkah, sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Beberapa sejarawan meyakini agama ini dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab yang datang ke tanah air. Sejak zaman prasejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal Masehi sudah ada rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Wilayah Barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan budaya yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil yang dijual di sana menarik bagi para pedagang yang menjadi daerah limitasi penting antara Cina dan India. Sementara itu, pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera dan kemudian dijual kepada para pedagang asing. Pelabuhan pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad pertama dan ke-7 Masehi sering disinggahi para pedagang seperti Lamuri atau Aceh, Larut dan Palembang di Sumatera. Pedagang-pedagang Islam Arab, Persia dan India juga ada yang mencintai sebuah Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi. Ketika Islam pertama kali datang ke Malaka jauh sebelum ditemukan Portugis, merupakan pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Melalui Malaka, ikan dan rempah-rempah dari seluruh pelosok Nusantara dibawa ke Cina dan India, terutama Gujarat yang melakukan hubungan dagang dengan Malaka pada waktu itu. Dengan demikian, Malaka menjadi kota rantai pelayaran yang penting. Indonesia Barat, Gujarat laut, melintasi Laut Arab, dari sana perjalanan ke Pulau Buah dan makanan di sebelah utara Oman melalui Selat Andalus ke Teluk Persia, dengan berjuang melalui Laut Aden dan Laut Merah dari kota Suez dan melakukan perjalanan di Kairo dan Iskandaria. Melalui jalan pelayaran tersebut, kapal-kapal Arab, Persia, dan India mondar-mandir dari barat ke timur dan terus ke negeri Cina dengan menggunakan
angin musim untuk pelayaran pulang perginya. Perkembangan pelayaran dan perdagangan yang bersifat internasional antara negeri-negeri di Asia bagian barat dan timur mungkin disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah bumi Umayyah di bagian barat dan kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara, yang pada zaman Sriwijaya pedagang-pedagang Nusantara mengunjungi pelabuhan-pelabuhan Islam dan memberikan hak kita. Pada zaman berikutnya, penduduk kepulauan ini masuk Islam, bermula dari penduduk pribumi